Saya Mulki Kamil Mutakin dengan 3 NIM terakhir 059 akan menanggapi satu pertanyaan dan 2 kritik dari Arbi Rahmatillah Ali. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menganalisis atau mengetahui adanya politik dinasti? Nah, itu politik dinasti itu dapat diidentifikasi dari beberapa faktor yang nunjukin adanya konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok. Nah, langkah awal yang bisa kita lakuin itu, kita analisis pola pengisian jabatan politik yang ada di wilayah tersebut. Kalau ada kecenderungan jabatan publik kayak kepala desa atau anggota legislatif yang dipegang sama keluarga itu secara berulang dan si yang megang itu punya hubungan ikatan atau keluarga dengan pejabat sebelumnya, nah itu bisa jadi tanda awal adanya politik dinasti. Nah, selain itu, analisis dapat dilakukan melalui penelusuran latar belakang kandidat politik yang mencalonkan diri. Ketika sebagian besar calon berasal dari keluarga yang sama atau memiliki akses istimewa terhadap sumber daya politik dan ekonomi, karena hubungan kekerabatan, maka dominasi keluarga tersebut dalam pemerintahan semakin menguat. Kondisi ini dapat menghambat kesempatan politik bagi masyarakat luas. Selanjutnya, penting untuk meninjau dinamika partai politik setempat. Dalam kasus politik dinasti, partai seringkali memberikan dukungan secara konsisten kepada anggota keluarga tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak kandidat. Dukungan tersebut biasanya diperkuat oleh kontrol keluarga terhadap jaringan birokrasi, kekuatan finansial, serta media informasi yang menguntungkan mereka. Indikasi lainnya dapat dilihat dari minimnya persaingan politik yang sehat. Jika proses pemilihan cenderung tidak kompetitif karena lawan politik sulit mengimbangi kekuatan dinasti yang sudah mapan, maka masyarakat kehilangan alternatif dalam demokrasi dalam jangka panjang. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik. Nah, dan kritik yang pertama yaitu saya tidak memberikan hal apa atau upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun warga dalam mengatasi fenomena tersebut. Sebenarnya saya sudah menuliskan dalam opini kritis saya bahwa langkah yang bisa dilakukan itu bukan sekedar hanya regulasi atau hukuman, tetapi juga harus ada edukasi politik kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu diedukasi politik, otomatis masyarakat memilih berdasarkan rasionalitasnya, bukan berdasarkan imbalannya. Nah, kalau masyarakat sudah rasional dalam memilih pemimpinnya, maka otomatis dinasti politik dan politik uang itu bisa terhenti. Dan yang kedua, saya tidak memberikan data. Sebenarnya saya sudah memberikan data pada opini kritis saya. Ada pada penelitiannya Imron Wasi tentang The Modality of Jayabaya Clan in the Politic Electoral Procedure. Nah, di situ itu tercatat bahwasannya keluarga Jayabaya itu tidak hanya sekedar memenangkan politik itu dari relasinya doang gitu, karena ada politik uang juga. Dan pada penelitian Indonesia Watch Corruption, di situ juga ada datanya kalau Banten itu masuk ke dalam 5 besar provinsi yang rawan dengan politik uang. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.